Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala min usulil imani hubbul anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العارفين برب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di kesempatan siang yang mulia ini, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang sayangnya sungguh tiada terbilang. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat-sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk umatnya yang dicintainya, disayanginya, dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya berwasiat kepada seluruh yang hadir dan kepada diri saya pribadi, marilah kita tinggalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apa yang dilarang. Bapak hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Apabila kita membuka kitab suci Al-Quranul Karim, kemudian kita sampai di surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, lewat ayat ini Allah memerintahkan kita selaku hamba-Nya agar menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka yang sangat pedih. Maka
apabila kita perhatikan betapa di sini Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha Rahman dan Rahim, benar-benar Allah itu sangat sayang dan cinta kepada umatnya, sampai-sampai Allah tidak menginginkan kita hamba-hambanya masuk ke dalam jurang neraka. Saking sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya, dipesan kita lewat ayat ini, jaga, pelihara dirimu, kata Allah. Kita semua jaga diri kita, jangan sampai kita masuk neraka. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya diri kita yang dijaga, dipelihara agar terhindar dari siksa neraka, tapi juga keluarga kita, anak kita, istri kita, semuanya kita jaga, kita pelihara, jangan sampai diri kita, istri dan anak-anak kita masuk ke dalam kubangan api neraka. Oleh karenanya, camkanlah pesan Allah ini, perhatikanlah dan jalankan dengan sungguh-sungguh agar kita dapat selamat dari siksa api neraka. Maka menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahwa ayat ini yaitu kita wajib mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjalankan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apa yang dilarang. Maka inilah yang disebut dengan menjaga, memelihara diri kita dari siksa api neraka. Oleh karenanya, tentu mari kita berusaha untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang memang Allah larang dan haramkan kepada kita. Makan dan minumlah yang halal, dan jangan sekali-kali kita makan dan minum dari makanan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga ada niat dalam diri kita untuk mencoba-coba berbuat kedurhakaan kepada Allah. Sekali-kali kita nggak sholat. Sekali-sekali saya pengen juga maksiat. Karena sekali kita melakukan kedurhakaan, khawatir kita akan terus terbawa oleh bujuk rayu setan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat ini. Hadirin, beban kita, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga amatlah besar. Bukan hanya menjaga dan melindungi diri kita dari neraka, tapi juga menjaga, memelihara, melindungi ahli keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita. Ini tugas yang berat, tapi sekaligus tugas yang mulia yang Allah amanahkan di pundak kita. Maka jalankan sebaik-baiknya. Maka kita bimbing istri-istri kita agar menjadi wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, wanita yang senantiasa menjaga auratnya, wanita yang setiap hari bahkan mungkin setiap saat menampilkan akhlakul karim. Anak-anak kita bimbing, kita didik agar menjadi anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang melakukan ketaatan, bukanlah anak-anak yang melakukan kedurhakaan. Betapa saat ini kita melihat dan menyaksikan fenomena remaja-remaja Indonesia. Kita lihat di berbagai macam media, yang kita saksikan adalah kejadian-kejadian yang tidak diajarkan oleh Islam.
Mereka melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Islam. Ada di antara remaja-remaja kita yang melakukan pencurian, bahkan pembegalan, perampokan, bahkan tawuran di mana-mana, sampai kita mungkin merasa bosan menyaksikannya. Kalau ada di remaja-remaja itu adalah putra-putra kita, Pak, maka itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita. Jaga, pelihara anak-anak kita agar jangan jadi penghuni-penghuni. Ajak diri kita dan keluarga kita, selaku imam kita bimbing keluarga kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar pun nanti kita menjadi orang yang bisa membawa istri, anak-anak kita menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Murus sabiyya bis salat idza balagha sab'ina sinin, fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mengerjakan salat bila usianya sudah memasuki 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila mereka belum mau mengerjakan salat ketika usianya sudah memasuki 10 tahun. Tegas Nabi mengajarkan kepada kita. Jelas Nabi mengajarkan kepada kita. Perintahkan, ajar anak-anak kita untuk sholat, untuk berbuat taat kepada Allah ketika dia usianya sudah 7 tahun. Tetapi andaikan sampai menginjak masuk usia 10 tahun, anak-anak kita belum mau melakukan sholat, belum mau melaksanakan ibadah sholat, maka Nabi perintahkan pukul sebagai pendidikan, pengajaran agar anak kita mau melakukan ketaatan. Sampai sebegitunya amanah itu diletakkan di pundak kita, hadirin. Oleh karenanya ketika nanti di pengadilan akhirat selaku kepala keluarga kita akan dimintai pertanggungan jawab. Sejauh mana kita mengajak kepada keluarga kita untuk taat kepada Allah? Sejauh mana kita membimbing putra-putri kita untuk sujud di hadapan Allah? Sejauh mana kita mendidikkan anak-anak kita menjadi ahli-ahli Al-Quran, menjadi anak-anak yang pandai dan fasih membaca Al-Quran? Sejauh mana kita membimbing istri-istri kita menjadi wanita-wanita yang saleh? Segala kenakalan putra-putri kita itu menjadi tanggung jawab kita. Itu akan diletakkan di pundak kita. Bahwa betapa kita mendengar dari para guru-guru kita, para masyayikh kita yang menyampaikan riwayat bahwa orang tua yang kakinya sudah melangkah menuju surga akan tertahan dengan sebab tuntutan anaknya. Anaknya terjerumus ke neraka, tapi dia protes, "Ya Allah, selama aku hidup, orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku untuk menyembah kepada-Mu, ya Allah. Orang tuaku tidak pernah mengajarkan kami untuk sholat, puasa, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya sementara orang tuaku tiada peduli?" Seorang ayah bisa batal masuk surga karena dia lalai terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Kita ini manusia. Maka bisa jadi ada di antara manusia-manusia yang hidup di kolong jagat ini, dia menjadi bahan bakar neraka.
Bisa jadi bahkan mungkin di antara keluarga kita, sanak famili kita, bahkan mungkin mohon maaf putra putri kita, kalau kita lalai bisa menjadi bahan bakar. Selain manusia, ada batu yang juga menjadi bahan bakar. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini di hadapan para sahabatnya, ada sahabat yang sudah berusia lanjut. Kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, apakah batu bahan bakar neraka sama dengan batu-batu yang ada di dunia ini?" Kemudian dijawab oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu buah batu di neraka itu lebih besar dari gunung-gunung yang ada di dunia. Bayangkan, satu batu di neraka lebih besar dibanding gunung-gunung yang ada di dunia. Sahabat yang usia lanjut mendengar jawaban Nabi SAW mendadak pingsan karena dia merasa takut dengan perih dan pedihnya. Suatu ketika pun baginda Rasul SAW bercerita kepada Aisyah, "Ya Aisyah, pernah terjadi pada zaman Nabi-Nabi terdahulu bahwa ketika seorang Nabi berjalan di padang pasir, dia melihat ada batu yang mengeluarkan air. Dari batu itu mengalir air, terus mengalir tiada henti. Penasaranlah Nabi ini, mengapa batu ini mampu mengeluarkan air? Bagaimana mungkin?" Maka atas izin Allah, maka seorang Nabi ini mampu berdialog dengan batu yang mengeluarkan air. "Wahai batu, bagaimanakah engkau mampu mengeluarkan air yang tiada berhenti mengalir?" Apa jawaban si batu? "Wahai Nabi Allah, bukankah engkau tahu bahwa bahan bakar neraka itu salah satunya adalah batu? Aku takut bahwa aku akan dijadikan salah satu batu bahan bakar neraka. Maka air yang mengalir dari batu itu bukanlah air, tapi dia air mata, kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan sebongkah batu. Takut kalau dia akan dijadikan bahan bakar neraka. Menetes air matanya, sehingga kita menyangka itu adalah air yang keluar dari cerah-cerah mata. Kalau sebongkah batu, Pak, begitu dia takut, khawatir, ngeri, dia dijadikan bahan bakar neraka. Lalu adakah dalam diri kita kekhawatiran seperti itu? Adakah dalam diri kita kekhawatiran bahwa kita akan dijadikan bahan bakar neraka jahanam? Pernahkah kita menangis? Karena kita takut kita akan menjadi bahan bakar neraka. Adakah kita bersedih kalau kita kemungkinan bisa dijadikan bahan bakar neraka? Maka ini menjadi renungan bagi kita. Kalau sebongkah batu begitu takut dia, mestinya kita jauh lebih takut. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka manusia adalah yang terbaik penciptaan. Dilengkapi dengan akal pikirannya. Maka dengan akal yang juga didasari oleh iman, harusnya pun kita berpikir jangan sampai kita menjadi bahan bakar neraka. Maka berbuatlah ketaatan, jaga dan lindungi diri kita, keluarga kita, jangan sampai menjadi penghuni. Bahkan satu riwayat menceritakan
ada seorang anak kecil yang bersedih, menangis, yang membuat keheranan orang-orang yang melihat. Kemudian datanglah seseorang yang menghampiri anak kecil yang sedang menangis itu. Kemudian si orang itu bertanya, "Nah, ada apa? Kenapa kau nampak sedih? Kenapa kau menangis? Kenapa air matamu tiada berhenti?" Apa jawab si anak itu? "Tuan, tidakkah Tuan tahu bahwa bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu? Aku khawatir aku menjadi bahan bakar neraka." Si bapak ini tersenyum mendengar jawaban anak kecil itu. Seraya berkata, "Nah, kamu ini masih kecil. Nggak mungkin kamu masuk neraka." Apa jawaban si anak kecil ini, Pak? Filosofis sekali. Si anak kecil ini menjawab, "Tuan, bukankah Tuan tahu ketika orang membuat api unggun, maka yang pertama kali dinyalakan dan dibakar itu adalah kayu-kayu yang kecil. Ketika orang membuat api unggun, membuat perapian, maka pertama kali yang dibakar, dinyalakan itu adalah kayu-kayu yang kecil, bukan kayu yang besar. Aku takut, walaupun aku kecil, walaupun aku hanya kecil, aku dibakar lebih dahulu dibanding orang-orang yang lain." Insya Allah, hadirin jemaah yang berbahagia, seorang anak kecil begitu menggigil, bersedih, takut kalau dirinya menjadi bahan bakar neraka, maka kita seyogianya jauh lebih takut dari anak kecil ini. Ya Allah, ya, jangan sekali-sekali ada niat dalam hati kita untuk berbuat durhakaan, maksiat, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, kita lakukan sebaik-baik. Manfaatkan waktu yang tersedia, yang tersisa sebaik-baik untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, ketakwaan, agar kita terlindungi, terjaga dari siksa api neraka. Agar pun kita mampu membimbing istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang terhindar, terpelihara dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang berbahagia, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Baginda Rasul bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Nanti pun kita akan dimintai pertanggungan jawab dari apa yang telah diamanahkan di pundak kita, dari apa yang dititipkan kepada kita berupa keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk berbuat ketaatan, berbuat soleh, karena kebahagiaan yang paling puncak adalah kita diberikan panjang umur dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita mampu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita Allah jadikan saleh dan salehah. Keluarga yang berbuat taat, berbuat takwa kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tempat kita memohon, tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita bergantung. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada kita dan juga keluarga kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه
السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نظرا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الغر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سمع الله وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بنية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم، وارض اللهم على أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واهدر من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.